Dari 0112 Padang 92,4 dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Kok tiba-tiba nyempil ke dia? Iya dong. Gak apa-apa ya. Dari tadi ya. Dari tadi maksudnya betul juga sih. Kalau hari ini sahabat budaya kita kembali di Minang Kreatif. Ada yang beda nggak? Beda dong tentunya. Kalau minggu kemarin aku sendiri, maksudnya ada apa sih? Ada narasumber gitu ya. Kali ini di kamera penyiarnya ada dua nih. Ada Guspri sama dia tentunya. Ini kursinya nggak bisa lebih tinggi lagi. Kayaknya sebatas leher gitu apa gitu. Mentang-mentang ya. Apa? Mentang-mentang pendek gitu ya. Siapa? Gue. Oh gitu. Enggak, ini karena faktor kursi. Oh enggak, kursi aku lebih rendah malahan ya. Guspri ya, punyanya Guspri ternyata. Oke, baiklah. Apa tuh? Sudah pembahasan kursinya ya. Oke, baik. Kita coba ke kursi lain malam hari ini, siapa tahu lebih jelas. Ada Danang Giantara di malam hari ini di studio kita. Halo Danang. Belum hidup. Halo Danang. Nah, itu dia baru hidup ya. Danang ini nih, sahabat budaya, dia seorang manusia. Lah iya dong, masa seorang kapiten. Hah? Seorang kapiten. Oh gitu. Enggak, dia pelaut. Dia nenek moyang kita. Oh, iya. Sudah pembahasan itunya ya? Apa? Udah pembahasan. Tapi dia tahu nggak itu yang lagu itu nenek moyang kita seorang pelaut. Tahu dong. Kapitan apa pelaut? Yang aku seorang kapiten itu lain lagi. Oh, aku seorang kapiten ya. Kalau nenek moyang kita seorang pelaut itu lagu beda lagi judulnya. Beda lagi. Penyanyinya sama nggak? Beda. Hah? Beda. Penyanyinya kok beda. Kenapa dibeda-bedain? Kok gitu. Baiklah, Danang udah menunggu ya. Tapi Danang suka nyanyi juga nggak? Oh, kalau buat nyanyi nggak terlalu suka sih. Nggak suka ya, sukanya bikin video nih Danang ini sahabat. Ini kresek-kresek apa sih? Apa sih bunyi apa ya ini ya? Nah itu dia. Nah ini dia. Tapi lebih suka bikin video. Ya konten-konten nggak jelas sih sebenarnya. Konten tipis-tipis ya. Sambil hobi-hobian. Hobi-hobian. Tapi kita juga hobi banget nih sahabat budaya, streaming di YouTube ya. Karena malam hari ini kita juga live streaming di channel YouTube-nya Perempat Hari di Padang. Kamu bisa denger yang mau lihat wajahnya Danang. Dikasih tahu nggak pasti di ini ya, di story-nya mungkin tadi ada yang balas gitu ya nggak sih? Iya ada. Ada ya? Ada. Pasti itu biasanya lumayan ada lah yang balas paling nggak gitu ya. Paling nggak 1-2 orang lah. Iya paling nggak 1-2 orang lah ya. Udah banyak dong followernya. Ada yang balas nggak terlalu banyak juga. Ada tuh yang biasanya yang balas semangat terus pakai emoticon apa gitu kan. Rada beda gitu ya. Rada beda emotnya ya enggak sih. Ada nggak Danang? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Duh, astagfirullah kita yang nggak ada. Kamu yang nggak ada, Danang mah ada. Oh, ya, aku salah sebut ya kita ya. Aku sahabat budaya betul. Aku ada dong. Ada yang ngirim semangat terus pakai emot. Nggak ada kan? Nggak ada juga. Tuh, Mas, ayo dong besok kirim semangat. Mas siapa nih, Mas Joko? Apa? Mas siapa? Ya Mas siapa kayak gitu, Mas yang lewat di depan RRI gitu. Mas tukang miso ya, oke. Itu abang sih, biasanya ada yang Mas sih. Iya kan? Iya. Iya betul, tapi nggak apa-apa deh. Nah ini kita ngobrolin soal Danang. Darto udah beda. Oh, Darto lagi di luar. Dia tahu? Tahu dong, Prambors ya. Iya betul sih. Betul kan? Betul sih, tapi sekarang udah di TV juga kan kemarin kan. Di TV apa? Di TV gue aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke deh. Taunya di radio dulu waktu itu ya. Radio. Tapi Danang ini beda dong, bukan Danang yang itu dong. Masa kita ngundang Danang ini? Danang itu lucu. Apa? Lucu ya? Iya lucu betul ya? Sekarang lebih ke bijak dia kayaknya ya kalau lihat ya. Ya nggak sih, lebih sering ngasih inspirasi. Ngikutin nggak Danang nggak? Ngikutin sih. Ada ya, kadang muncul di explore gitu ya di Instagram ya nggak? Nah kita membahas Danang yang ini ya. Kalau Danang ini nggak bikin video inspirasi, tapi video yang menghasilkan uang lah. Ya betul. Iya kan? Yang betul yang menghasilkan uang juga, tapi nilai estetikanya juga tinggi gitu ya. Nah itu makanya estetik lah ya Danang ya. Anak-anak sekarang bilang estetik lah. Iya. Kalau anak dulu bilangnya apa?
bagus. Karena belum nemu aja istilahnya gitu ya. Sekarang udah nemu istilahnya estetik gitu. Tapi kalau Danang nih mulainya dari kapan sih menggeluti dunia sosial media lah ya ibaratnya gitu ya enggak sih? Iya. Atau dunia pervideoan sebelum ada dulu sosial media udah ngedit video di posting di mana gitu di Tinder lah posting video. Enggak ya di Emang langsung Facebook. di Instagram sih. Kalau di Facebook kan udah nggak terlalu zaman dulu. Waktu mulainya sih dari kelas 1 SMA. Satu Dari kelas SMA. Iya. Wow. Sekarang? Sekarang udah kuliah semester 6. Nah, Kuliah semester 6 itu berarti kayak Udah lama 9 ya? tahun ya enggak sih? Enggak juga, baru 6. Aku baru 5 tahunan. di pikirannya satu semester itu 1 tahun ya. satu semester 6 bulan ya. 6 bulan. Berarti 3 tahun, 6 tahun ya. Ya sekitar 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Oke, waktu itu lumayan lama ya. sekarang tahun berapa? 2021. 2001. 5 tahun yang lalu tahun Ya 2016-an lah. 16. 17. Ya. Belum zaman Instagram deh kayaknya deh. Oh, dulu baru hobi-hobi foto-foto doang. Hobi foto dulu ya. Nggak tahu, belum tahu arahnya kemana sih sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya. suka foto aja. Oke. Iya. Oh, bermula dari suka foto ya. Ini Danang ini tipe-tipe murid SMA yang kalau teman-temannya pergi jalan-jalan selalu diajakin ya. Nah, ya Selalu tukang dia- foto. Kalau nggak ada dana nggak seru ini. Iya betul. Daripada ribet kirim dong. Iya, habis itu ya. Dulu tuh ngirimnya pakai apa sih kalau zaman-zaman itu? Oh, masih Bluetooth kali ya? Bluetooth. Ya, Bluetooth kali ya. Iya. Pakai Bluetooth ya, betul betul. Masih zaman-zaman BBM, ya BBM. BBM ya, BBM. Kalau pakai BBM Lama banget ya. ada aplikasi khusus buat ngirim gambar nggak sih waktu itu enggak ya? Ada enggak ya lewat sih. BBM sih Lewat ya. BBM aja sih. Heeh. BBM. Iya. Ada. BBM Messenger gitu Iya, ya. BBM Lu Messenger. nggak pakai BBM dulu? BBM mah artinya BlackBerry Messenger ya. Iya. Kalau BBM Messenger, BlackBerry Messenger. Messenger. Emangnya Gus Pri dulu nggak pakai? Kayaknya enggak deh. Pakai enggak. Aku tuh pertama kali bisa kan ada tuh sempat yang di Android bisa BBM-an. Oh kan? iya. Aku tuh disuruh malah nginstal di Android yang HP-nya BlackBerry beneran tuh aku nggak pernah. Nggak pernah, berarti. Langsung ke zaman Android ya. Dari itu loncatnya dari Nokia Oh, dari Nokia. yang ada kameranya yang cukup. Ini juga sih dulu Apa sih namanya ya? Aku lupa. Ada tuh. yang kayak kepotong gitu kan Nokianya kan, tau gak sih? Itu dulu hilang HP-nya. Jadi ya kita cerita soal HP dulu nih ya. Nggak ya? Nggak, lanjut ke Danang aja lah ya. Ini Jadi kok ya jadi gitu. Zaman-zamannya itu ngirim foto. Nah itu kalau alatnya untuk ngambil foto sendiri apa? Nggak mungkin dari HP juga dong, kamera dong ya waktu itu Ya, ya. tapi kalau berawal dulunya dari handphone biasa aja sih. Oh, handphone Ya, juga? dari handphone biasa aja. handphone sampai apa biasanya? Apa dulu pakai waktu pertama kali? Pertama kali Oppo kalau nggak salah. Tapi waktu SMA itu masih pakai BlackBerry. Oh BlackBerry. Iya, masih pakai Dulu- BlackBerry. Dulu udah bagus sih, maksudnya kalau orang yang BBM udah bagus. fotonya tuh kelihatan ya bedanya mungkin BlackBerry sama HP lain HP gitu beda. ya. Ada bedanya ada. Ada pride-nya tersendiri nih ngambilnya pakai BB nih gitu ya enggak sih? Juga kualitasnya beda itu. Beda Iya, ya? Beda. kualitasnya beda. Beda ya? Aku make soalnya. Oh gitu. Ada unsur pamer ya di kalimat barusan ya sahabat budaya. Iya dong, soalnya Gus Pri kan nggak make. Iya sih, dulu tuh nggak make karena emang nggak mampu aja. Oh jangan gitu dong, kan ini di sini Maksudnya jadi tadi sedih. emang mau bilang nggak suka, apa sih lu? Soal bilang nggak suka, bilang aja. Nggak tahu ya dulu tuh mungkin kenapa ya nggak beli BB ya dulu ya? Mungkin enaknya emang nggak terlalu mengikuti hype di waktu itu kali ya. Jadi ya. Oke, sekarang aja ya Instagram Instagram gitu gitu. ya. Tapi kepengen sih maksudnya buktinya pas ada Android aplikasi BB kan aku juga install gitu kan. Tapi ya udahlah nggak berlangsung lama juga kan habis itu. Kayaknya udah berkurang aja gitu ya enggak sih? Iya. Apa sih ini di Android ada Iya. di segala gitu. Ya sudah, kita ke Danang lagi ya. Oke, tapi Danang itu belajarnya dari mana? Danang. Oh, kalau Ngambil waktu foto. dulu sih emang hobi-hobi dulu masih ada zaman-zamannya balap-balap di Lanut. Jadi dari handphone tuh berawal kok bagus gitu. Oh, foto didokumentasikan gitu. Iya, hobi-hobi aja, pakai handphone aja. Kalau dulu kan masih zamannya siapa yang fotonya itu ada
nama di bawahnya gitu. Iya betul, Nah, betul. udah bangga banget tuh namanya Danang Gentara Fotografi gitu kan. iya sih, Zaman-zamannya betul dulu gitu. Iya, iya, Ya iya, terus iya. belajar suka aja lihat foto-foto kayak yang bagus warnanya, Berarti tempatnya dulu bagus objeknya motoran dulu gitu ya. Gak jelas juga sih sebenarnya, tapi ya karena dulu kan teman-teman di rumah pada suka balap-balapan, pergi-pergi, udah foto, kadang bunga di foto atau itu. apa aja gitu. Apa aja yang Iya. kelihatan Iya. bagus ya. Iya iya yang ada nilai seninya lah Nah, gitu ya. gitu. Berarti emang udah dari dulu ada jiwa estetiknya Danang gitu ya nggak sih? Nah, sama anak-anak sekarang ya. Apa aja tuh dipoto sekarang. Enggak. Iya, lihat Aku aja. pintu studio kita nggak pernah aku foto. Ya dong. Udah tiap hari ya, tiap hari kita ketemu sama pintu ini ya. Jadi Iya, nggak ada maksudnya. niatan buat moto. Nggak ada aku foto terus bikin caption. Pintu ini adalah nggak ada gitu juga kan? Beberapa orang juga ada ya seperti itu. Oh, Jadi ada. foto ini gitu, terus di gitu. caption apa gitu ya. Oh gitu ada ya. Ada. Tapi Danang nggak gitu. Ada objeknya pemilihannya gitu ya. Ya. Bunga, Kalau gitu. sekarang pasti ada ya. Pasti ada, Pasti ya. ada. Kalau mulai ada. mulai berubahnya itu apa? Mulai dari Mulai mulai ada berubah. kejelasan lah gitu. Waktu kelas 1 SMA itu dikasih surprise gitu kan sama mama, dibeliin kamera. Wow. Tapi disuruh tempat teman, jemput dong mama gitu kan. Nggak tahu mau dibeliin kamera gitu kan. Terus mau nggak ini? Ya udah terima aja. Udah dibeliin kamera, ya udah pergi-pergi main sama teman. Pokoknya asal hari libur, pokoknya pergi terus lah. Pergi Iya. foto-foto terus. Hunting lah ya gitu ya. Hunting lah ibaratkannya. Mulai kelas 3 SMA, jadi abang ada temannya emang udah fokus di wedding, fotografinya diajak main ke studio dia, emang beneran mau fokus apa gimana. Habis itu ditahan karena udah kelas 3 SMA kan, ntar keenakan cari uang. Ya udah nggak usah dulu, fokusin Yang nahan sekolah siapa? dulu ya. Yang nahan siapa? Yang abangnya tadi sekedar belajar aja dulu katanya. belajar ya, aja dulu gitu, jangan ya. terlalu menjurus ke dalam gitu. Ntar kalau udah tahu uang, ya anak SMA dikasih 100.000 mah udah senang. Udah seneng ya, buat jajan-jajan Iya. ya. Betul, Minimal betul, buat betul, pulsa gitu ya. Nah, tapi Iya. orang tuanya tadi mendukung loh ya. Ya, alhamdulillah sih. Ngelihat berarti, ngelihat Karena- bakatnya berarti. Ya mungkin mamanya Danang ini melihat satu hal yang bagus, yang positif lah gitu ya. Kenapa enggak gitu daripada Langsung Alhamdulillah. dibeliin kamera. Kamera apa ya? Oh, kamera DSLR kalau nggak salah. waktu itu. DSLR. Iya, Oh, lumayan loh. Ya. Lumayan harganya gitu. hasil fotonya juga bagus ya. mungkin ya, Bagus. Danang. Ya, alhamdulillah. Tergantung ya. yang make juga sih kadang-kadang aku pernah juga make foto DSLR. Gak bagus ya? Apa nih fotonya gitu ya? Situ nggak bisa. Iya, kadang-kadang suka ngeblur hasilnya. Itu gimana sih Danang? Karena kita udah berusaha fokus gitu kan ada tuh. Ya pakai auto aja kalau nggak bisa. Kan ada tuh auto. Iya ada sih, kan ada tuh tandanya kalau udah ada bingkai hijaunya gitu Iya, kan, iya. baru Frame-nya, dapat iya. gitu kan. Iya. Tapi tetap aja goyang pas ngambil gitu kan. Ya, Apa itu gimana itu sih emang ada caranya? settingannya namanya segitiga exposure-nya. Oh gitu. Ya. Nah, tanya itu buat dong sama basicnya Danang. sih, buat Nah. basicnya. Oh buat basicnya Ya. gitu ya. Ada basicnya. Kalau buat fotonya mau- malam, settingannya apa gitu. Kalau siang kira-kira terlalu panas, settingannya apa gitu. Oh gitu. Sesuai Berarti nggak penempatannya. cukup dengan autofocus aja tuh nggak cukup. Enggak, itu kan di lensanya doang gitu. Buat gitu. cahayanya kan beda lagi. Beda lagi ya. Tapi biasanya dari kamera itu udah ada settingan yang auto semuanya buat Udah. Ya. awam sih sebenarnya gitu. Iya, Emang iya, udah iya. ada. Ada. Iya. Tapi kalau emang mau belajar, Cuman kalau buat ekspor biasanya dia nggak pakai auto ya. Dia Ya, biasa enggak, manual. manual. kalau Danang gimana? Ya, pakai manual. Manual. Ke manual ya. Soalnya aku dulu pernah belajar fotografi dulu waktu kuliah. Itu pakai manual dulu. Oh Ya. gitu. Kalau kita sih iya, pakai iya, manual iya, dulu. betul, Jadi betul, betul. sedikit-sedikit sih tahu tentang yang manual, tapi sekarang udah lupa ya. Oh gitu. Udah lama banget soalnya. Nggak didalemin ya, nggak Enggak. diperdalam ilmunya gitu ya. Iya. Siap. Aku juga kadang-kadang suka fotografi sih. Cuman lensanya mata aku sendiri kan. Aku kedip-kedip aja gitu. Aku sering kedap-kedip orang-orang. Itu Maksudnya bukan fotografi, itu matanya itu emang agak genit ya kan. Iya aja. Orang ngeliatnya genit padahal aku lagi fotografi loh itu sebenarnya. baiklah. Ya enggak sih?
Ya kan Danang mata termasuk Iya, lensa mata kan juga lensa. Iya. Lensa yang kualitasnya paling tinggi lah gitu Iya. ya enggak sih? Iya, tapi nggak bisa diupload ya. Tapi disimpan di fotonya. memori otak kita gitu kan ya. Kalau Lain mau- lagi fungsinya. Kalau Danang kan lain Iya, betul, fungsinya. betul. Untuk penghasilan. Enggak, lumayan aku loh. kebetulan ada colokan USB di sini ya. Bisa ya? Bisa dilihat. Ngawur ya Iya. obrolannya ya. Iya. Kasian Danang dong. Kasihan Danang. Iya. Tapi abis itu ditahan ya sama abangnya tadi ya. Ya, karena takutnya ntar SMA-nya nggak jadi tamat katanya karena keenakan cari uang sendiri gitu kan. Terus iya, udah tamat SMA main-main, masih tetap main-main ke sana tapi yang buat eventnya emang nggak ada diajak gitu. Belajarnya masih tetap. Berarti kan kalau misalkan ada weddingnya nggak dibawa pergi ke wedding gitu. Cuman di rumah aja gitu. Biar nggak ya nanti dikasih uang udah enak 100.000 lumayan Iya. beli poci buat beli pop ice lah ibaratnya Iya, kayak gitu betul, kan. betul, Nah, betul, betul. mulainya dari kuliah lagi udah mulai lagi udah Oke. fokus lagi. Pas kuliah kayaknya udah bisa nih lah ya gitu ya. Apalagi juga emang butuh lah gitu ya apa menambah skill gitu ya Nah, Danang iya. ya. Pertama Betul, kali, betul, pertama kali megang kreator itu apa yang awalnya apa gitu, Danang? Awalnya sih gimana ya? Ya karena awalnya kan nggak tahu juga yang namanya konten kreator itu apa, nggak Iya, terlalu iya. dipelajari. Ya namanya hobi gitu kan. Hobi ya, di hobi. awal. Di awalnya emang dari hobi. Betul, betul, betul. Sampai-sampai pas masuk kuliah aja jurusannya beda gitu. Oh, Jurusan Ya kan nggak nyambung kata Nggak orang. nyambung ya? Kenapa Iya, nggak masuk jurusan yang sesuai sama hobi aja gitu. Iya. Tapi emang di basicnya buat jurusan yang sama fotografi ini emang nggak cocok aja rasanya. Emang dari dulu juga suka preteliin komputer lah gitu. Iya, iya, Oh, Iya, lebih ke ini Ah, ya, makanya- lebih ke jurusan yang ini. Nah iya. Kalau yang Jurusan yang ini apa? komputer. Komputer. komputer ya. Emang dulu anaknya teknologi banget lah Danang ya. Heeh. Iya, komputer aja Fotografi mah- dipreteli. Iya, Iya. fotografi ditemukan atau ketemu fotografi mah di tengah jalan aja sebelumnya udah punya minat tersendiri terhadap ini ya, komputer dan Ya ibaratnya waktu milih jurusan, kalau buat komputer belajar otodidaknya susah mungkin, tapi kalau Iya, buat iya, foto masih ada teman-teman yang lain gitu aja sih mikirnya dulu. Iya, iya, Nggak tahu juga sekarang bisa jadi profesi atau apa gitu. atau nanti siapa tahu bisa digabungin gitu ya. Ah iya. Apa Nah, tuh? menarik ini. Nah, sekarang kalau kegiatannya dari Danang sendiri dalam kreator ya, konten kreator, itu megang apa aja sih sekarang? Megang Maksudnya orderannya gitu. Oh, kalau sekarang udah 1 tahun belakang sampai sekarang jadi admin di sebuah kafe, jadi bagian medianya lah. Oke. Terus yang paling rutinnya emang tiap minggu ya sih, alhamdulillah lebih ke wedding fotografi atau sinematografi wedding gitu. Iya, iya, bisa, Iya. Sinematografi wedding ya. Iya. ini. Itu Menarik loh. aku penasaran sama yang jadi admin untuk kafe itu. Nah, itu ngapain aja tuh tugasnya? Emang bikin konten Oh, full gitu apa jadi gimana? adminnya nggak masalah keuangan ya, kebanyakan soalnya teman-teman mikirnya oh admin berarti megang keuangan atau iya. ya gitu. Ini untuk Pokok Nggak, administrasi adminnya lah gitu. ya adminnya admin media sosial gitu. Oh, Pokoknya media sosial. apapun setiap minggunya atau hariannya tergantung kita harus bikin konten yang sesuai buat kafe itu. Nah, gitu. Pokoknya bagian medianya deh, pokoknya kreatif media. Siap, gitu. siap. Berarti Danang sehari-harinya setiap hari emang harus ke Enggak, Kafe karena kenal-kenalan juga sama owner kafenya. Biasanya sehari ngambil data yang apa yang mau dibuat, di stok di rumah. Jadi kerjanya di rumah aja lagi, dari handphone dan di rumah aja gitu. Jadi nggak tiap hari ya? Enggak tiap nggak hari. Enggak. Paling nggak dalam seminggu. Jadi ada datanya nggak gitu? ya, datanya dikirimin dari sana atau Danang yang ngambil sendiri? Oh, langsung ambil sendiri. Berarti emang tiap hari? Ya, enggak Di tiap stok, hari juga. Di stok lagi? dulu, misalnya buat seminggu ke depan, atau buat 2 minggu ke depan ada misalkan hari apa gitu, dibikin sebuah konten tentang hari itu, gitu aja sih. Oke, kontennya biasanya apa? Untuk promosi kafenya lah Ya, gitu promosi ya? kafe, acara-acara ambience gitu kafe, ya? event-event kafenya, atau gimana narik customer juga lah buat datang ke kafe gitu. Oke. Kenal pemilik kafenya karena teman juga atau Nggak gimana? kenal pemilik kafenya awalnya dulu kan baru masuk kuliah. Terus
ada abang-abang yang kerja di kafe itu. Oke, Jadi- dia admin nggak? Nggak, barista kalau nggak salah. barista, Nah, baristanya. oke. Sering main di sana, terus sering ketemu ownernya. Lama-lama kan, oh, kamu juga suka foto kan? Emang bidangnya itu. Gimana mau jadi admin di sini nggak? Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah cocok tuh rasanya kan sekalian daripada main-main kesini terus, dapat jajan juga kan gitu. Iya, Ah, betul. Karena emang butuh dia kafe ini butuh admin Nah, dan yang sering ke sana dan sekaligus cocok ya. meluangkan hobi lah gitu ya. ya. Siap. Berarti nongkrong adalah kuncinya ya nggak Nah, sih, iya. Danang, ya? Ya, Kalau nggak nongkrong sering bukan sekedar nongkrong ya. Nongkrong tapi ada hasilnya gitu. pemilik kafenya tahu Danang suka fotografi apa gimana? Dari mana? Apakah setiap hari? karena Saya suka fotografi loh, Bang. Enggak. Enggak gitu ya. Ya mungkin dari abang-abang yang lain juga, teman-teman sering sana juga. Siap, Ya intinya relasi lah, bikin Relasi, ya. ya, relasi. Mungkin lihat dari sosial media juga, mungkin kan dari Instagram pribadi. Enakan gitu. mana ya, Danang? Jadi admin cafe itu atau punya orderan sendiri seperti wedding itu? Oh, kalau itu sih sebenarnya susah digabungin ya kayak, karena Beda ya? kalau admin kan hitungannya bulan gitu kan. Kalau yang wedding kan hitungan per orderannya kita kan satu orang hubungannya satu-satu gitu. Kalau itu kan cuman sekali sama ownernya, kedepannya kita sama dia terus kan urusannya. Tapi kalau wedding kan orangnya beda-beda Dengan terus. banyak Nah, orang dengan ya. banyak Betul, orang betul, dengan betul, orang yang betul. berbeda-beda juga ya Iya, gitu. lebih ke klien ya. Nah, ya gitu kliennya ya. beda-beda juga gitu. Siap. Baik. Tapi kini di admin ini kita udah jadi kayak bagian dari kafenya secara tidak langsung lah gitu ya. Ya Danang udah ya. jadi tim atau krunya lah Iya, ibaratnya iya, gitu. Betul. Kalau Apa? aku mau nanya yang ini, yang wedding. Oh, yang wedding. Heeh. Tapi nanti ya Oh baik. kita break dulu. Iyalah, baik. Oke Wedding deh. enggak, yang wedding itu kan cocok buat kamu. Kenapa? Aku maksudnya harus wedding gitu. Bukan, tapi kan kamu belum wedding. Jadi nanti biar lebih jelasnya Iya. sahabat budaya, kita akan bertanya lagi ke Danang soal wedding. Organizer ya Iya, maksudnya gitu ya. Bukan wedding yang lain ya. Betul. Bukan wedding yang lain. Atau Danang punya rencana ke wedding yang lain? Apa gimana nih? Enggak ya? Iya. Belum ya? Yang ada Guspri, ada wedding yang lain enggak? Oh gitu. Ada Bukan nih wedding Danang. wedding agar-agar. Wedding. Oh puding ya udah deh. Ya udah sahabat budaya. Nanti kita balik lagi tetap sama kita di sini di Perempat dari Padang Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Indah dan sasali mangakito batamu nan den sasali kita saling menyayangi walau tak mungkin menuai mimpi. Indah buah mau mutui tali cinta tak mungkin habis. Biarlah angan melarai padi. Dendam sayang tak sudah dagang tak buang biasa kalah. Indah dan aku
Indah dan sasali mangakito batamu nandem sasali kita saling menyayangi walau tak mungkin menuai mimpi. Indah buah mutui tali cinta tak mungkin habis. Biarlah angan melarai padi. Sayang tak sudah dagang tak buang biasa kalah indah dan apui mimpi biar dan song-song angan menari indah dan alih Woi Yuang, kok barang one ya? Capek lah Yuang, one yang duluan koma Yuang. Onde mandi, baca rokonya. Antri lah dulu Yone. Tunggu sebentar. Rami bana orang komane ya. Yuang, batanyo ne cek Yuang ah. Apo? Bako tiba-tiba kini kok rame se taruh kadeu Yuang kok. Minggu patang one kamari langang-langang jo baru leh. Itu nih rahasianya Uyuang memasang iklan di RRI Padang, Radio Republik Indonesia Padang nih. Makanya kade Uyuang jadi rami gini nih, Hah, bako bisa mode itu Yuang? Iyalah nih, RRI Padang tuh nih alah adolo pembagian pendengar sama saluran programannya mana. Pro 1 97,5 FM. Itu untuk pemberdayaan masyarakat nih atau untuk pendengar dari semua kalangan. Kalau Pro 2 90,8 FM, pendengarnya berasal dari kalangan anak-anak muda nih. Pro 3 88,8 FM khusus untuk saluran berita nih. Nah, yang terakhir Pro 4 92,4 FM untuk saluran tradisi dan budaya nih. Onde, banyak nyolai saluran RRI Padang kok. Tuh apa hubungannya sama Kadewaang dan Ramiko Yuang? Ande oni koleh. Aduh lah hubungannya nih. Awak jadi bisa memilih ya di saluran awak akan meletakkan iklan awak tuh. Atau bisa lo awak tayangkan di sado salurannya nih. Iyo santiang Mayo. Iyalah. Bisa one bae lo mah iklan gale one ko Yuang ah. Gale hatu nih. Ali uru ila Yuang. Ayo beriklan di RRI Padang dengan pemancar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Promosi dan publikasi Anda dapat didengar di seluruh Sumatera Barat. Untuk informasi selengkapnya, langsung datang ke kantor RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 21643. Kontak person Ari 081268 841083. Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885
Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Harley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Usah lamo bana adia mamandang kadiri denainan Allah bapunyo sungguh taniyo dan membagi cinta tolonglah adia usah memandang juga usah denai dia dirayu juga indah kamu mungkin den mambu eluko den nai manjago rasa percaya tolonglah adia usah merayu indah kamu mungkin
Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan masih di Minang Kreatif. Oh baiklah, masih di Minang Kreatif ya. Betul, kalau hari ini kita masih di Minang Kreatif sampai jam 9 ya. Iya. Sahabat Bude bentar lagi sih. Nggak terasa ya. Iya, tadi kita nanyain apa ke Danang? Soal wedding ya? Iya. Coba, Itu weddingnya. Danangnya belum hidup. Ah, Danangnya belum hidup gimana? Danangnya belum hidup nanti apa anakku kata kan? Ini gimana sih? Suara. Suaranya ya, Iya. betul. Oke, jadi gimana nih Danang sebenarnya yang soal wedding? Tadi kita nanyain apa ya soal wedding ya? Iya soal wedding. Enggak sih. Dia gua katanya penasaran gitu kan? Iya penasaran tentang ini order wedding itu. Nah sekarang kan ini pandemi COVID-19 nih, pasti ngaruh dong ya. Mm-mm. Sangat-sangat ngaruh. Gimana tuh? Waktu sebelum COVID gimana? Waktu sebelum COVID lumayan banyak gitu, tapi banyak yang cancel gara-gara ya COVID ini gitu. Ada juga yang ngundur-ngundur terus, ada yang ngundur-ngundur terus karena ya surat izinnya susah atau gimana gitu. Tapi sekarang udah lumayan lancar lagi, tapi yang weddingnya harus ada protokol kesehatannya gitu. Iya, mungkin Ya. prosedurnya lebih ketat aja gitu iya. dibanding biasanya Iya. gitu ya Danang ya. Iya. Oke. Nggak mungkin juga ya foto-fotonya mungkin ada yang pakai masker gitu ya. Iya. Jadi wedding gitu tuh pakai masker Ya, lucu biasanya ya. kita yang dari fotografernya tetap ada yang bikin buat pakai maskernya. Ntar ada juga yang enggak. Biasanya kalau masih ada KUA atau orang-orang yang masih penting lah, nggak dibolehin buat buka maskernya gitu. Ya udah kelarin semua, yang tinggal keluarga aja, ntar baru kita ulang lagi fotonya gitu. Jadi kerja 2 kali lah. Iya. Oh, iya. Lebih berat ya. Nggak apa-apa Iya, ya, nggak apa-apa. totalitas gitu ya Tapi Danang. biaya ordernya sama ya. Sebelum COVID sama sesudah COVID Masih sama. Masih sama ya. Kabarnya punya vendor sendiri. Alhamdulillah sekarang udah ada. Vendor sendiri loh. Vendor apa sih? Aku udah wawa Tanya aja. dong sama Danang. Vendor apa Danang? Aku tanya Venom sih, tahu. Vendor gimana ya, mungkin misalkan sekarang lagi nama vendor itu Dream Visual gitu, studio lah ibaratkannya, tapi nggak studio juga. Vendor itu sebuah apa punya ya? label sendiri. Ya gitu. Oke. Gampangannya seperti itu sih. Oh gitu. Dia punya label sendiri gitu. Nggak ini lagi, nggak serabutan lagi. Kalau dulu mah Oke. serabutan gitu ya. Dulu masih sama abang yang dulu itu gitu. Nah, sekarang dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri berarti. Sama teman-temannya kali ya. Ya sama teman dekat, Oke. Udah berapa lama punya vendor sendiri? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi baru aktifnya ya dari COVID inilah. Jadi COVID ini malah punya vendor ya. Justru di masa pandemi ya baru ada gitu ya. Apa sih perbedaannya ketika kamu punya vendor sendiri atau kamu kerja buat orang lain gitu? Ya kalau kita kerja sama orang lain ya berarti cuman sekedar apa yang disuruh kerja aja. Kalau misalkan kita udah ada vendor sendiri berarti tanggung jawab semuanya penuh di kita gitu. Lebih berat lagi sih sebenarnya. Berarti gitu. manajemen personal juga berarti iya. ya. Berarti Danang punya beberapa anak buah begitu ya? Enggak, Bisa disebut gitu. tim lah. Tim atau rekan gitu Iya. ya. Iya, betul, Nanti betul, bagi betul, betul. hasil Nah ya. gitu ya. Iya iya iya. Umurnya berapa baru ini? Umurnya baru 20 tahun. 20 tahun udah punya vendor sendiri ya. Lumayan. Keren ya, betul betul. Cepatan masuk SD. Ah iya. Iya. Umur 3 tahun ya kalau nggak salah waktu itu. ya. Umur Cepetan banget itu. 5 tahunan kalau nggak salah 5 tahunan. 5 tahun. Masuk SD. Iya. Emang boleh masuk SD umur 5 tahun? ya? Waktu itu karena kakak abang SD-nya sana juga orang dalam lah. Mending dia kalau Gus Pri kan dulu 5 tahun masih PAUD ya. Enggak juga. Enggak, maksudnya Danang kan orang dalam nih. Orang dalamnya. Enggak, maksudnya yang Kenalan. kenalannya. Tapi orang dalamnya siswa di sana gitu maksudnya. Enggak sih abangnya. Ya abang di sana juga, kakak juga di sana. maksudnya Adanya mungkin- tinggal sendiri nih, masa adanya ditelatin buat masuk SD, nah gitu. Aku justru ini karena belum boleh jadi telat ya. Iya masuk makanya SD-nya aku jadinya. bilang kamu 5 tahun masih PAUD. Aku enggak PAUD, Oh, enggak, apa tuh TK. enggak TK juga. Terus Langsung SD. lah kamu Beneran? telat ngapain? Kalau telat ngapain? Karena belum sampai 7 umurnya dulu kan. Oh Minimal umurnya harus Iya, 7 ya. 7. enggak sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang Nah, iya berarti kan. Dulunya kapan ya? Aku masuk SD tahun 2000.
2000 baiklah. Mungkin 2000 sudah apa 2001 ya? 2001 sudah deh diberlakukan juga mungkin. kayaknya. Iya, 2001 deh. Anggap aja begitu ya. Jadi telat mau masuk SD belum sampai 7 kan, 6 lebih lah gitu. Oh iya. Jadi tahun depannya udah lebih 7, umurnya udah mau 8 lah. Dengan baru masuk kelas 1 SD. Pantesan ya. Kenapa? Enggak. Tapi aku juara loh. Juara. Ya jelas. Paling besar sendiri di kelas. Iya kali ya? Iya dong. Apa iya ya? Nggak, maksudnya juara 1, juara 2, kelas 1 sampai kelas 6. Aku juara 1. Udah Pak ceritanya Pak. SMP masih juara sih. Lanjutin Pak. SMA juga, tapi nggak juara 1, juara 2, ada juara 2-nya. Udah ya dananya ya. Karena gimana dulu pas itu kan cepat masuk SD. Iya. Ketinggalan nggak? Nggak ada, Ngikutin pelajarannya. alhamdulillah masih ngikutin. Sampai sekarang masih lancar-lancar. Atau juara juga dulu pas ini? Juara sih enggak. Tapi bisa Standar-standar aja, mengikuti, iya. bisa mengikuti itu aja tuh udah luar biasa loh. Maksudnya Umurnya orang- baru 5 loh. Betul, orang masuk umur 6 aja kadang-kadang baru masuk PAUD kan? Ya nggak sih? Ini Belum terlalu nangkep gitu. umur 5 udah SD. Caranya kan dulu harus bisa baca tulis ya? Ya nggak sih? Sekarang juga. Nah itu Danang Kalau gimana? dulu nggak terlalu bisa baca tulis sih. Oh, Oh gitu. Ingatnya cuman tangan sampai nyampe telinga apa enggak gitu. Oh gitu. Lebih ke Itu fisik. salah sih. Iya iya. Keren banget loh Iya. itu. Lebih Kayak ke gini dulu ya? banget. Iya, 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 kayak gitu itu kalau kan salah. lebih ke Betul, dulu betul, banget. betul. Ya ya udah berarti. Tapi nggak apa-apa. Cepat masuk SD, cepat belajarnya juga berarti ya Danang ya. Dan Putih sekarang di umur yang masih terbilang muda lah gitu ya. Udah punya usaha sendiri, udah punya Betul. vendor sendiri gitu ya. Hebat ya berarti ini ya. Hebat, mudah-mudahan menginspirasi gitu ya. Dan ini apa ya? Emang benar-benar dari hobi ibaratnya gitu ya Danang ya. Dari hobi terus belajarnya pun nggak secara profesional tapi dari otodidak gitu ya Danang ya. Teman-teman nah gitu. Ini aku mau nanya yang mungkin bisa menginspirasi sahabat budaya di rumah ya. Sahabat budaya kalau mendengar penghasilan pasti lumayan ini ya, telinganya dideketin ke radio gitu ya. Tuh, gimana? Nah, aku mau nanya nih, penghasilan Danang ini biar bisa menginspirasi sahabat budaya yang ada di rumah, ya kan? Mungkin nominalnya nggak bisa kali ya, tapi menghasilkan lah gitu, Menghasilkan. ya enggak? Bisa lah antara sekian dan sekian tuh nggak apa-apa kali ya. Setidaknya alhamdulillah dari tamat SMA udah stop minta jajan sama orang tua Nah, sampai itu sekarang dia. bayar uang kuliah sendiri. Nah, Alhamdulillah nggak bayar uang kuliah sendiri, dibeasiswain sama kampus. Wah, Nah, dapat beasiswa pula lagi. Ya intinya udah stop jajan sama orang tua. iya. Udah hidup lah. Betul, itu dia. Sehari-harinya. Kalau anak Sehari-hari. muda kan uangnya nggak jelas habisnya kemana. Nah, kalau Danang udah aman ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tinggal ngumpulin buat beli rumah ini ya. Iya betul kan. Jangan-jangan udah punya rumah ini, gue bilang aku bilang. Atau beli mobil gitu ya, kendaraan gitu ya. Lumayan kan gitu. Iya bisa jadi sih. Iya. Tapi itu deh ya. Gus Pri ngumpulin uang buat wedding ya. Aku ini. Aku walaupun belum punya rumah ya, minimal peliharaan aku dulu deh yang punya rumah. Aku melihara keong kan, ya, Kamu beliin rumahnya. punya rumah gitu kan. Kamu bikinin rumahnya gitu. Iya, ya. paling nggak ada di antara orang-orang terdekat aku yang punya rumah lah. Paling nggak keong punya rumah gitu kan. Nah, Selalu dibawa-bawa begitu. lagi ya, nggak sih, nggak pernah ditinggal rumahnya. Gus Pri kan rumahnya besar. Apa? Besar. Enggak, aku tuh hatinya yang besar. Kan? Oke. Hati. Wow. Tapi ya gitu deh ya, sahabat mudah-mudahan memberi inspirasi lah ya obrolan kita sama Danang di malam hari ini. Thank you ya Danang udah hadir di studio. Iya jauh-jauh dari Tunggul Hitam loh ya. Diantar jemput loh. Betul, pulang-pulang Pulang nanti jadi Tunggul Putih. Enggak ya? Enggak. Ya pulang nggak dijemput. Apa sih? Beda dong, itu bukan Danang. Soalnya di Tunggul Hitam. Oh gitu, agak dekat ya ke situ ya. Kamu tau gak sih? Ke masjid kan maksudnya Iya kan. baiklah. Jadi, oke deh sobat budaya, itu dulu. Thank you ya Danang Ya, ya. sama-sama. Siap. Makasih Danang. Iya, sama-sama. Besok-besok kesini lagi Iya. ya dengan kesempatan yang lain. Oke, itu dia. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak udah buat
udah buat apa udah jadi nih? Udah buat dan udah jadi gitu ya. Udah Nah, ya. ngikutin kita di Minang Kreatif malam hari ini ya. Ketemu lagi di Minang Kreatif minggu depan dengan temanya beda, terus Narasumbernya beda. narasumbernya juga beda. Dan ya. kemungkinan presenternya atau penyiarnya juga beda ya. Siapa? Iya, Guspri aja gitu ya. Gitu ya. Jadi deh, sahabat beda nanti jam 9 akan ada pas jam 9 dan juga salam bajawe. Seperti biasa ya dia ya. Iya. Bisa diikutin sampai jam 11 malam nanti. Tetap sama kita sahabat budaya di Perempatan dari Padang. Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.